Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai bab 1 pola bilangan. Bagian kedua, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai mengenal pengertian barisan dan deret. Pada materi sebelumnya, kita sudah pelajari bagaimana yang dimaksud pola bilangan. Nah, pola bilangan yang dimaksud di situ apabila memiliki aturan yang sama, maka disebut dengan barisan bilangan atau sering juga disebut dengan barisan aritmatika. Kemudian mengenai deret di sini, deret adalah jumlah dari barisan bilangan tersebut. Nah, perhatikan bilangan 7, 14, 21, 28. Susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu tadi ya disebut barisan bilangan. Kedudukan bilangan-bilangan pada barisan bilangan disebut dengan suku-suku dari barisan itu. Jadi 7 disebut dengan suku pertama, 14 suku kedua, 21 suku ketiga, 28 suku keempat, dan seterusnya. Bentuk penjumlahan nilai suku-suku pada barisan itu yaitu 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28 tambah dan seterusnya disebut dengan deret. Kita lihat lagi. Menentukan rumus suku KN dari suatu barisan bilangan. Nah, kita melihat dulu mengenai suatu konfigurasi objek. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi objek di sini? Konfigurasi objek adalah suatu tatanan ya, bilangan atau gambar yang membentuk suatu aturan tertentu. Nah, kita lihat gambar yang pertama disebut dengan pola ke-1 ya, ada 2 bola, yang biru dengan yang merah. Kemudian pola kedua, biru ada 3 pada bagian bawah, kemudian merah ada 3. Pada pola yang keempat, susunan bola, birunya bertambah. Jadi ditambah 1 ya, maka jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian juga dengan yang merah. Kemudian pola yang keempat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya, ditambah 1 lagi. Jika susunan pola diteruskan dengan pola KN, dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola KN, yang disebut dengan UN. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10, atau U10. Ingat tadi ya, U ini adalah pola, ya, atau disebut dengan suku. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000, atau ditulis U1000. Kita amati. Pola ke-1 tadi terdiri dari 2 bola, biru dan merah. Jadi untuk barisannya 1, kemudian untuk kolomnya 1, barisnya 2. Ya, jadi pola ke-1 adalah 1. Jadi dihitung menjadi 1/2 kali 1 kali 2 ya. Kemudian pola kedua, banyaknya 3. 1/2 kali 2
kali 3. Yang dilihat yang biru ya, ada 3 biru. Jadi banyak yang biru itu diperoleh dari 1/2 kali 2 kali 3. 2 itu banyaknya bola yang ke arah kanan, kemudian 3 ke arah atas, ya, atau kolom baris. Jadi setengah kali 2 kali 3 sama dengan 3. Kemudian lihat lagi bola biru pada pola yang ketiga. Banyaknya kolom 3 ya, karena menetap 1, 2, 3, kemudian ke atas termasuk merahnya ada 4. Nah, kemudian banyaknya bola yang berwarna biru adalah atau dihitung dengan menggunakan menggunakan pola 1/2 kali 3 kali 4 dengan 6. Kemudian pola yang keempat sama ya caranya. Jadi banyak bola biru ada 10. Nah, jadi kalau kita hitung 10 itu setengah kali 4 kali 5. 4 itu ini tadi, kemudian 5 ke atas. Dengan 10. Nah, sekarang dengan perhatikan barisan pola bilangan di atas diperoleh. Ini yang biru tadi, banyaknya N, kemudian yang ke atas N tambah 1. Jadi kalau di sini 4, maka untuk yang tegak ini banyak bola adalah N tambah 1. Jadi 5 ya, 4 tambah 1, 5. Nah, maka pola PN-nya adalah ON sebenarnya 1/2 kali N. Kali dalam kurung N tambah 1. N ini banyaknya yang ke arah kanan ini, kemudian N tambah 1 ya ini tadi, ya yang berdiri tegak. Jadi banyaknya bola yang mendatar ditambah 1. Nah, pola ini dinamakan pola barisan segitiga. Coba perhatikan lagi bilangan yang membentuk barisan pola segitiga ya pada pertemuan sebelumnya. Dengan menggunakan rumus pola di atas, kita dapat menentukan pola ke-10, yaitu setengah 1/2 kali N tambah 1. Ini rumusnya tadi 1/2 kali 10. 10 itu pola yang ke-10 ya. Ini pola yang ke-10 kali, jadi hitung yang berdirinya ya, berarti 10 tambah 1. 11, ini 5, 55. Kemudian pola ke-1000, 1/2 kali 1000 kali 1001. Jadi 1000 tambah 1, 1001. Jadi pola ke-1000 adalah berapa ini? 500, 1500. Contoh, pola ke-1 ada 1 bola, pola kedua kalian lihat ya. Ada dari titik tadi ke sebelah kiri 1, ke sebelah kanan ke atas 1. Kemudian pola ketiga 2 ke kiri, ini 2 ke atas. Kemudian yang pola keempat 3 ke kiri, 3 ke atas. Dengan perhatikan pola susunan bola di atas, tentukanlah banyak bola pada pola ke N atau ON, B jumlah bola hingga pola ke N atau yang disebut dengan SN. Kita lihat alternatif penyelesaian pola ke-1 atau suku pertama ya sama dengan 1. Jadi diperoleh dari 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Pola kedua bilangannya adalah 3. Diperoleh dari 2 kali 2 kurang 1. Pola ketiga 5. Diperoleh dari 2 kali 3 kurang 1. Kemudian pola keempat 7. Diperoleh dari 2 kali 4 kurang 1. Nah, apa yang bisa kita perhatikan di situ, bahwa ada pola khusus ya, pola khusus supaya kita bisa membuat pola atau rumusnya ya. Angka 2 ini tetap ya, setiap pola ada angka 2. Kemudian min 1 ini ada juga setiap pola. Jadi yang berubah adalah ini ya, 1, 2, 3, 4. Berubah. Berarti angka 1, 2, 3, 4 ini mengikuti polanya, pola 1. Jadi kita bisa membuat rumus pola ke N adalah UN ya,
sama dengan 2, ini angka tetap tadi, N ini mengikuti polanya. Kalau pola ke-10 berarti di sini 10, di sini juga 10. 1 di sini adalah bilangan tetap juga. Jadi bisa ditulis rumus pola ke N adalah ON sama dengan 2N kurang 1. Kita lihat lagi. Perhatikan susunan pola bola-bola yang dijumlahkan tersebut dapat disusun ulang menjadi bentuk persegi sebagai berikut. Mula-mula 1. Kemudian di sini ada 1 ke kiri ke atas tadi ya, ditambah lagi 1, maka membentuk persegi. Kemudian pola yang kedua, tadi ya ada 2 yang sebelah kiri, kemudian ke atas 2. Kemudian bila kita tambahkan lagi 2 ini, ya, tambah suku yang di depannya, menjadi bentuk persegi. Maka banyaknya persegi ada, banyaknya bola ada 9 ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kali 3. Kemudian yang berikutnya adalah banyak bola yang dari suku ketiga ini atau pola sebelumnya ditempelkan di sini. Yang tadi ya 1, 2, 3 sampai sini aja tadi untuk polanya. Nah, kemudian kita tambahkan pola yang sebelumnya. Pola sebelumnya membentuk persegi dengan 9 bola. Kita masukkan ke sini, maka jumlah bola sama dengan 16. Jadi bisa kita buat untuk bentuk atau banyaknya bola dihitung dari N kali N ya, ini 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi N kali N sama dengan 16. Kita lanjutkan. Dengan memperhatikan susunan bola tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan hingga pola ke N adalah Sn sama dengan N pangkat 2. Dengan kata lain, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik-titik dalam kurung 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, rumus ini yang disebut dengan rumus jumlah ya, rumus jumlah. Atau yang disebut dengan deret aritmatika. Jadi menggunakan simbol Sn. Kalau pola menggunakan barisan menggunakan simbol UN. Kita lihat lagi menentukan suku KN barisan aritmatika. Dari barisan aritmatika kita tahu bahwa selisih atau beda suku berurutan selalu konstan atau tetap. Menentukan suku KN barisan seperti cara yang telah kita tempuh di atas masih cukup sulit. Untuk itu kita akan mencari cara yang sistematik sebagai berikut. Perhatikan barisan aritmatika berikut. A, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita melihat ya, beda atau selisih ya, beda itu sama dengan selisih antar bilangan adalah 1 ya. Jadi kita hitung 2 kurang 1, ini 2 kurang 1, 3 kurang 2, 4 kurang 3 sama dengan 1. Kemudian barisan bilangan yang kedua 2, 4, 6, 8. Bedanya 2. Barisan yang berikutnya bedanya adalah negatif 2. Dari ketiga contoh di atas dapat dilihat bagaimana menentukan beda dua suku barisan aritmatika. Jika suku pertama dinotasikan dengan A, beda suku adalah B, suku ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan suku ke-N adalah U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya UN. Maka kita dapat menentukan pola hubungan antar suku-suku itu sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B, U5 sama dengan A tambah N kurang 1B. Dari bagian di atas dapat diuraikan bahwa rumus suku KN suatu barisan aritmatika adalah N sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1B. Coba tentukan rumus suku KN dari barisan berikut ini.
A 3, 6, 9, 12. Jawabannya kita menentukan rumusnya ya. Rumus ini maksudnya pola untuk menentukan atau mencari barisan bilangan. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1B. 3 tambah N kurang 1, 3. Nah, ini dari mana ini? 3 ini adalah A ya. A ini suku pertama. Kemudian bedanya tadi 3. 3 itu selisih ya. Beda itu sama dengan selisih. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. 9 kurang 6, 3. 12 kurang 9 sama dengan 3. Nah, kita hitung 3 tambah 3 kali N, 3N. 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi diperoleh UN sama dengan 3N ini habis. 3 dengan 3. Maka tersisa 3N. Maka rumus untuk barisan bilangan 3, 6, 9, 12 adalah UN sama dengan 3N. Bisa dicoba ya. Suku pertamanya 3. Suku pertama. Jadi U3 kali 1, 3. Suku keduanya U2, 3 kali 2, 6. Itu ya. Kemudian suku ketiga U3. U3, 3 kali 3, 9. Dan seterusnya. Kita lihat lagi yang berikutnya. Barisan bilangan 4, 2, 0, negatif 2, titik, titik, titik. Nah, kita lihat beda ya. Bedanya dikurangi ya. Bilangan kedua dikurangi bilangan ke-1, bilangan ketiga kurang kedua, keempat kurang ketiga, dan seterusnya. Maka bedanya adalah negatif 2. Suku pertamanya atau A adalah 4. Kemudian kita masukkan dalam rumus tadi. Ingat ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Suku pertamanya 4, kita masukkan, ganti A dengan 4, kemudian N-nya tetap, min 1-nya tetap, kemudian B-nya min 2. Tadi, min 2. Kita buat ya, 4 tetap, yang kita kalikan adalah min 2 kali N. Min 2N. Kemudian min 2 kali min 1 sama dengan plus 2. Maka rumusnya adalah 2 kurang 2N. Jadi ini dia, 4. 4 dulu ya. 4, 6 ini. Di sini 6. 6 kurang 2N. 2 kali 6. 6 kurang 2 kali 1, 2. Ya, kita 6 kurang 2N ya. Coba kita cek. Ingat tadi suku pertamanya 4. Kita cek menggunakan rumus ini. U1. Apakah betul rumusnya U1 sama dengan 6 ya. Kita ambil 6 yang Ibu tulis itu. 6 berarti kurang 2 kali 1. Apakah betul 4? Sama dengan 4. Jadi 6 kurang 2, 4. Kita coba lagi. Kita cek dengan yang ini apakah cocok. U2-nya. Suku kedua yang tertulis di situ adalah 2 ya. Kita pakai rumus lagi 6 kurang 2 kali 2. 6 2 kali 2, 4. 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, sudah betul 2. Kita coba lagi U3-nya. U3 seharusnya atau harus 0. Kita coba lagi, 6-nya tetap ya. 6 kurang 2 kali 3. Apakah betul sama dengan 0? Betul.
Sudah cocok ya, 4. Ini 4, 2, 0, min 2. Kita coba lagi U4-nya. U4 sama dengan 6 kurang 2 kali 4. Ini disesuaikan ya, kalau di sini U4, di sini juga 4. Jadi 6 kurang 8. Nah, betul ya, min 2. Jadi yang benar rumusnya adalah UN sama dengan 6 kurang 2N ya, rumusnya ini. Nah, kemudian 1/2, 2, 3, 1/2, dan 5. Suku pertamanya adalah suku pertamanya sama dengan 1/2. Bedanya adalah maka suku KN-nya adalah ini ya, kalian coba lagi. Rumus ini juga dapat dipakai untuk menentukan suku KN dari suatu barisan. Tentukan suku ke-10 dan ke-56 dari barisan berikut. Nah, barisan bilangannya adalah 5, 8, 11, titik-titik, 105, 108, titik-titik, 131. Nah, ingat tadi rumus suku KN-nya ini bisa dihafal ya. ON sama dengan A tambah N kurang 1B. Jadi kita bisa menggunakannya untuk membuat rumus, bisa juga untuk menentukan suku keberapa yang diminta atau pola keberapa yang minta. Nah, tadi kita diminta mencari suku ke-10 atau pola ke-10 ya. Masukkan aja di sini 10, kemudian masukkan rumusnya ya ke dalam rumus. Ini suku pertama, ini sudah ditentukan. Nah, ini dia, 5. Suku pertama 5, kemudian suku yang mau kita cari 10. 1 ini rumusnya kurang 1, kemudian bedanya 3. Beda 3 itu dilihat dari yang diketahui di sini atau terlihat. 5, 8, 11. Jadi selisih 5 dengan 8 adalah 3. 8 dengan 11 dengan 3. Di sini juga 3. Nah, kita hitung aja. Ini 10 kurang 1, 9. 9 kali 3, 27. 27 tambah 5 dengan 30. Apa ini? Salah Ibu ini ya. 32 ya. 32. Salah ketik. Maka suku ke-10 adalah 32. Kemudian suku ke-56 dihitung juga dengan cara tadi. UN-nya sama dengan AN tambah dalam kurung N kurang 1B. Suku pertama 5 tambah 56 kurang 1, ingat ya, yang diminta pola atau suku ke-56. Ini 55 ya, dikurangi 56 kurang 1, 55. 55 kali 3 sebenarnya 165. Kemudian tambah 5, 170. Jadi pola ke-56 atau suku ke-56 adalah 170. Ini dengan barisan bilangan ini ya. Jadi kalau dengan barisan bilangan lain beda ya. Dengan barisan bilangan 5, 8, 11, titik-titik, dan seterusnya ini, pola ke-10 atau suku ke-10 adalah 32, suku ke-56 adalah 170. Silakan diperhatikan dulu. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana pemahaman kalian tentang pelajaran matematika mengenai menentukan suku KN dan membuat rumus suku KN? Ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan untuk Ibu. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.